Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi formasi yang beranggotakan yang pertama ada Elban Senalinda dengan NIM 34 dan saya sendiri Sofia Isafianti dengan NIM 36. Di sini kami membahas tentang materi obat psikotropika. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Elban. Psikotropika. Psikotropika ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kelompok zat kimia atau obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat manusia dan dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, persepsi, dan perilaku seseorang. Istilah dari psikotropika ini sering digunakan secara khusus untuk merujuk pada obat-obatan terlarang atau terkendali yang memiliki potensi penyalahgunaan dan ketergantungan. Ada 4 golongan dari psikotropika ini. Golongan yang pertama yaitu digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Lalu pemakaian zat psikotropika golongan 1 ini mampu memberikan efek halusinasi dan juga mengubah perasaan secara drastis. Lalu yang golongan kedua, jenis obat ini juga memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan kecanduan. Tetapi tingkat risikonya itu lebih rendah daripada golongan yang pertama. Pemakaian obat-obatan dalam kelompok ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu golongan yang ketiga, ini memiliki khasiat untuk pengobatan. Banyak digunakan dalam terapi dan juga dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi sedang, lalu mengakibatkan sindrom ketergantungan. Yang terakhir adalah golongan keempat, kelompok obat psikotropika ini memiliki resiko kecanduan yang lebih kecil. Namun, konsumsi obat ini harus tetap di bawah pengawasan dokter, karena dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, termasuk kematian. Lalu ada 3 efek samping dari psikotropika. Yang pertama itu adalah stimulan. Stimulan ini adalah di mana fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga pemakainya itu lebih terjaga. Kerja organ tertentu menjadi berat dan jika pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, badannya menjadi lemah. Nah, efek kecanduan ini menyebabkan penggunanya itu harus selalu mengonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuhnya itu tetap prima. Nah, contoh dari stimulan yang sering digunakan itu adalah ekstasi dan juga sabu-sabu. Lalu yang kedua adalah halusinogen. Efek yang sering dialami oleh pemakainya itu adalah persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Nah, contoh zat yang memberikan efek halusinogen adalah ganja. Lalu ada depresan. Depresan ini efek tenang yang dihasilkan lalu disebabkan karena ada zat tersebut menekan kerja saraf sistem saraf pusat. Nah, jika digunakan secara berlebihan, penggunanya itu bisa tertidur terlalu lama atau bahkan tidak sadarkan diri. Bahaya yang paling fatal yaitu adalah menyebabkan kematian. Contoh zat yang bersifat depresan adalah salah satunya putau. Cara mengatasi ketergantungan dari psikotropika ini yang pertama yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami, lalu adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai ini mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. Lalu yang kedua yaitu adalah detoksifikasi. Selama proses detoksifikasi ini, dokter akan memperingatkan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Nah, di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air
agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami, serta tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh. Lalu yang ketiga itu adalah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Lalu yang terakhir yaitu pengelolaan aktivitas. Nah, jika sudah keluar dari rehabilitas, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Namun diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas dari mantan pemakai ini. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang ini tidak akan lancar. Di sini ada tabel contoh obat golongan psikotropika berdasarkan kelasnya. Yang pertama yaitu ada kelas antipsikotik yang khas. Contoh obatnya adalah Thorazin, Proxilin, Haldol, Trilafon, dan Melaril. Lalu yang selanjutnya itu antipsikotropik psikotik atipikal, yaitu adalah aripiprazol, klorapin atau klorazin, iloperiodin, olanzapin, paliperidin, quetiapin, resipirodin, dan ziprasidon. Lalu ada yang ketiga yaitu anti kecemasan, seperti adalah alprazolam atau contoh obatnya itu Xanax, clorazepam, diazepam, dan lorazepam. Lalu ada stimulan, yaitu contohnya adalah amfetamin, dexmethylphenidate, dan seterusnya. Lalu ada antidepresan serotonin reuptake inhibitor selektif atau SSRI. Itu ada citalopram, escitalopram, fluoxetinin, paracetamine, dan sertralinin. Lalu yang selanjutnya kelas mood stabilizer, itu ada contoh obatnya itu adalah carbamazepin, lalu divalporexin sodium, dan yang lain-lain. Lalu yang selanjutnya kelas serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI antidepresan. Contoh obatnya adalah atomoxin, duloxetin, dan venlafaxine. Lalu kelas antidepresan monoamin oxide inhibitor atau MAOI. Contoh obatnya adalah Marpa, Nardin, Parnat, dan yang lain-lain. Lalu kelas yang terakhir ada antidepresan trisiklik. Contoh obatnya itu adalah norpramin, tofranil, pamelor, dan vivaxil. Baik, di sini ada contoh-contoh obat daripada psikotropika. Itu yang pertama ada amfetamin. Nah, amfetamin ini adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani attention deficit hyperactive disorder atau ADHD dan narkolepsi. Dengan cara kerja, yaitu amfetamin ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas dopamin dan noradrenaline di otak. Dari cara kerja ini akan meredakan gejala narkolepsi dan membantu penderita ADHD untuk lebih fokus dalam beraktivitas. Efek sampingnya, obat ini seringkali digunakan untuk menunda kelelahan. Nah, dalam hal ini digunakan untuk mengurangi hilangnya perhatian akibat kurang tidur sehingga dapat berkonsentrasi terus-menerus. Nah, dosis yang digunakan untuk obat amfetamin ini, dokter akan memberikan dosis yang
dan menentukan lama pengobatan sesuai dengan kondisi dan usia pasien. Berikut ini adalah dosis amfetamin berdasarkan kondisi yang ditangani. Pada kondisi attention deficit hyperactive disorder atau ADHD, untuk dewasa dosis awalnya 2,5 atau 5 mg satu kali sehari di pagi hari, dengan dosis maksimal tidak lebih daripada 20 mg per hari. Untuk anak-anak usia 3-5 tahun, itu dosis awalnya adalah 2,5 mg sebanyak satu kali sehari. Dosis ini dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Pada kondisi narkolepsi, untuk dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun, dosis awalnya digunakan 10 mg sebanyak satu kali sehari di pagi hari, dengan dosis maksimal tidak lebih dari 60 mg per hari. Untuk anak-anak usia 6-11 tahun, dosis awalnya digunakan 5 mg sebanyak satu kali sehari di pagi hari. Dosis dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Contoh obat yang kedua adalah klorpromazin. Klorpromazin ini adalah obat yang digunakan untuk menangani gejala psikosis seperti halusinasi dan pikiran tidak wajar pada skizofrenia. Obat ini dapat digunakan juga pada kondisi kejiwaan lain seperti gangguan bipolar atau gangguan perilaku yang parah pada anak-anak. Cara kerja obat klorpromazin ini yaitu obat ini merupakan jenis obat antipsikotik jenis fenotiazin yang bekerja dengan menyeimbangkan zat kimia di otak yang umumnya tidak normal pada penderita gangguan jiwa. Obat ini dapat digunakan untuk mengurangi halusinasi serta membantu pasien berpikir lebih jernih dan menjadi tidak agresif sehingga ia bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Efek samping dari obat ini yaitu kantuk, mulut kering, hidung tersumbat, penglihatan buram, sembelit, impotensi, dan kejang. Nah, untuk interaksi obat, peningkatan risiko terjadinya penurunan kesadaran hingga koma, serta penurunan fungsi napas jika digunakan berbarengan dengan obat penenang seperti obat tidur ya, yaitu antihistamin, obat golongan opoid, obat bius, dan juga minuman beralkohol. Nah, dosis daripada obat klorpromazin ini biasanya diberikan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien. Obat ini dapat diberikan dalam bentuk tablet, suntikan melalui pembuluh darah vena atau intravena, atau suntikan melalui otot atau intramuskular. Nah, untuk dosis obat klorpromazin tablet itu digunakan untuk dewasa, yaitu sebanyak 20 mg 3 kali sehari, atau dosis maksimalnya 75 mg selama satu kali sehari pada malam hari. Dosis perawatan yang digunakan yaitu 25-100 mg sebanyak 3 kali sehari. Nah, dosis ini dapat ditingkatkan hingga 1000 mg per hari untuk lansia, dan dengan dosis awal yaitu setengah atau sepertiga dari dosis biasa. Nah, sedangkan untuk dosis untuk anak usia 1-5 tahun yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan tiap 4-6 jam. Dengan dosis maksimal untuk anak usia lebih dari 5 tahun adalah 75 mg per hari, dan untuk anak usia 1-5 tahun dosis maksimalnya adalah 40 mg per hari. Contoh obat selanjutnya adalah diazepam. Diazepam merupakan obat golongan benzodiazepin, di mana obat ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutirat atau GABA, yaitu senyawa alami di dalam tubuh yang berfungsi untuk menurunkan aktivitas saraf di otak. Nah, cara kerja obat diazepam adalah uh, obat ini akan menimbulkan efek tenang, rileks, dan juga kantuk. Berkat cara kerja tersebut, obat ini dapat digunakan sebagai pereda cemas atau anti-ansietas, anti kejang atau anti konvulsan, dan pelemas otot atau muskel relaksan. Interaksi obat ini, efek penenang dan anti cemas dari diazepam akan berkurang jika obat ini dikonsumsi bersama produk yang mengandung kafein. Penurunan aktivitas juga bisa terjadi jika diazepam digunakan bersama produk herbal ST John's-Wort. Nah, efek samping dari diazepam ini adalah kantuk, pusing, lelah, penglihatan buram, limbung, sakit kepala, mual, sakit perut, sembelit, diare, dan kedutan otot. Nah, dosis daripada obat diazepam ini biasanya ditentukan oleh dokter sesuai dengan bentuk sediaan obat, kondisi dan usia pasien, serta respon pasien terhadap pengobatan. Pada kondisi tertentu, dokter akan menentukan dosis berdasarkan berat badan
pasien. Uh, Dosis untuk dalam kondisi tujuan menangani gangguan kecemasan yang berat, untuk dewasa dosisnya 2-10 mg sebanyak 2-4 kali sehari. Eh, Pada lansia 1,5 mg sebanyak 2-4 kali sehari, dan dosis untuk anak-anak sebanyak 1-2,5 mg sebanyak 3 kali sampai 4 kali sehari. Nah, manfaat psikotropika. Manfaat psikotropika secara medis dan hukum, obat-obatan psikotropika ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter dan juga pengawasan dokter. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi atau penyakit tertentu seperti gangguan mental atau psikologi seperti gangguan kecemasan, depresi, skizofrenia, dan juga bipolar, penyakit Parkinson, gangguan tidur, misalnya insomnia, dan sindrom kelelahan kronis. Dampak penyalahgunaan. Nah, meski secara hukum dilarang, penggunaan obat psikotropika ini secara ilegal atau tanpa indikasi medis yang jelas masih cukup banyak terjadi. Beberapa jenis obat-obatan psikotropika yang cukup sering disalahgunakan adalah sabu-sabu atau metamfetamin, ekstasi, amfetamin, LSD, dan ganja atau marijuana. Jika disalahgunakan, obat psikotropika justru bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya, misalnya gangguan fungsi otak dan jantung, rasa kantuk yang berat, mual dan muntah, kerusakan ginjal dan liver, penurunan kesadaran atau koma, dan overdosis. Obat-obatan psikotropika juga bisa meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit, misalnya penyakit kardiovaskular, diabetes, dan stroke. Menyalahgunakan obat psikotropika tidak hanya berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun juga bisa menimbulkan sanksi pidana. Orang yang terbukti menggunakan, mengedarkan, atau menghasilkan obat-obatan psikotropika secara ilegal bisa dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari penyalahgunaan obat psikotropika tanpa tujuan medis yang jelas agar tidak terkena efek adikasi atau efek samping lainnya, dan tidak berurusan dengan hukum dengan pihak yang berwenang. Jika sudah mengalami ketergantungan, penggunaan psikotropika harus menjalani rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam program rehabilitasi tersebut, penggunaan obat psikotropika akan menjalani perawatan dan pendampingan dari tim dokter serta terapis agar kecanduan bisa berakhir. Nah, berikut ini contoh perubahan wajah orang dari sebelum menggunakan obat psikotropika dengan setelah mengonsumsi psikotropika dan menjadi ketergantungan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.